Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran ekonomi, yaitu Ibu Kasmawati. Insyaallah hari ini kita akan belajar mengenai jurnal pembalik. Ya, baik. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini yaitu mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita masuk di jurnal pembalik, kita lihat dulu siklus akuntansi. Jadi kita ingat kembali pelajaran yang lalu, karena ini terkait ya, namanya siklus akuntansi. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu bukti transaksi ya. Jadi ada bukti transaksi yang dianalisis, kemudian dicatat masuk dalam jurnal umum. Nah, dari jurnal umum kemudian diposting masuk ke dalam buku besar. Nah, saldo-saldo yang ada di buku besar itu dimasukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian ada juga jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini kemudian dimasukkan juga di kertas kerja. Nah, khusus untuk kertas kerja, datanya adalah berasal dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kemudian kertas kerja ini adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Nah, setelah itu kita membuat laporan keuangan. Kita lihat bahwa laporan keuangan itu ada beberapa, yaitu neraca, laporan perhitungan laba rugi, laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas, kemudian ada juga catatan atas laporan keuangan. Kemudian jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai jurnal pembalik. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal pembalik? Ya, kita lihat. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca atau akun real. Nah, ingat, tidak semua jurnal penyesuaian dibuatkan jurnal pembalik. Ya. Apa tujuannya? Yaitu untuk menjaga keajekan atau konsistensi dari pencatatan akun. Nah, sumber untuk jurnal pembalik, sumber datanya berasal dari jurnal penyesuaian. Ya. Oke. Nah, apa fungsi dari jurnal pembalik ini? Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi yang baru, terutama yang berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, menyederhanakan penyusunan jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Nah, jurnal pembalik dapat memberikan manfaat bila perusahaan membuat ayat jurnal yang jumlahnya banyak. Kemudian yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi, seperti menghindari pengakuan biaya atau pendapatan yang double karena penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Oke, ini fungsi jurnal pembalik. Kemudian selanjutnya, akun-akun apa saja yang memerlukan
perlu dibuatkan jurnal pembalik karena tidak semua jurnal penyesuaian memerlukan jurnal pembalik. Yang pertama, beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini jika saat transaksi dicatat sebagai beban, ya. Beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayarkan, namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Nah, beban dibayar di muka ini biasanya terjadi jika perusahaan membayar biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Selanjutnya, yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Jika saat transaksi dicatat sebagai pendapatan, ya. Nah, pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Jadi, yang kedua, kemudian yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Yang keempat, pendapatan yang masih akan diterima, yaitu pendapatan yang masih akan diterima. Maksudnya adalah pendapatan yang sudah terjadi, namun karena beberapa alasan itu belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, sebelum masuk contoh, kita lihat langkah-langkah menyusun jurnal pembalik dulu. Ini yang pertama. Beban dibayar di muka dicatat dengan metode beban. Jurnalnya itu adalah beban titik-titik pada titik-titik dibayar di muka. Nah, ini contohnya. Tanggal 1 November tahun 2020 dibayar sewa kamar untuk 1 tahun sebesar Rp1.200.000. Nah, ini kita buat jurnalnya dulu pada saat dibayar, ya. Nah, jurnalnya adalah beban sewa pada kas. Jadi beban sewa pada kas. Beban sewa di debit sebesar Rp1.200.000, kemudian kas di kredit sebesar Rp1.200.000. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya yaitu di tanggal 31 Desember tahun 2020, sewa dibayar di muka di debit sebesar 1 juta. Kemudian yang dikredit adalah beban sewa sebesar Rp1.000.000. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jurnal pembaliknya. Jurnal pembaliknya yaitu beban sewa di debit sebesar Rp1.000.000, kemudian yang dikredit adalah sewa dibayar di muka. Ini jurnal pembalik dibuat di awal periode, yaitu tanggal 1 Januari 2021 ya, untuk kasus ini. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka dicatat dengan metode pendapatan. Jurnalnya adalah titik-titik diterima di muka yang di debit, kemudian pendapatan titik-titik yang dikredit. Jadi titik-titik diterima di muka pada pendapatan titik-titik. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Ya, ini contoh soal. Tanggal 1 November 2020 diterima sewa kamar untuk 1 tahun sebesar Rp1.200.000. Nah, kita lihat jurnalnya. Ini jurnal saat diterima ya tanggal 1 November 2020, yaitu jurnalnya adalah kas di debit sebesar Rp1.200.000. Kemudian yang dikredit adalah pendapatan sewa sebesar Rp1.200.000. Kemudian jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember 2020, yaitu pendapatan sewa di debit sebesar Rp1 juta. Kemudian yang dikredit adalah sewa diterima di muka sebesar Rp1 juta. Nah, kita lihat jurnal pembaliknya. Ya, ini dibalik saja jurnal penyesuaiannya. Maka sewa diterima di muka yang di debit, kemudian pendapatan sewa yang di kredit. Ya, jadi dari jurnal penyesuaian kemudian dibuat jurnal pembaliknya, ya, dibalik saja. Oke, selanjutnya beban yang belum dibayar atau yang masih harus dibayar.
maka jurnalnya adalah utang titik-titik di debit, beban titik-titik yang dikredit. Jadi utang pada beban. Ya. Contoh, kita lihat contohnya. Tanggal 31 Desember tahun 2020, gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp1.500.000. Maka jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember adalah beban gaji di debit sebesar Rp1.500.000. Kemudian yang dikredit adalah utang gaji sebesar Rp1.500.000. Maka jurnal pembaliknya di tanggal 1 Januari 2021 adalah ya kita balik lagi, utang gaji di debit sebesar Rp1.500.000. Kemudian yang dikredit adalah beban gaji sebesar Rp1.500.000. Ya, kemudian yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Jurnalnya adalah pendapatan titik-titik pada piutang titik-titik. Jadi pendapatan yang didebit, kemudian piutang yang dikredit. Kita lihat contoh soal. Tanggal 31 Desember 2020, gaji yang masih harus diterima sebesar Rp1.500.000. Jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember yaitu piutang gaji di debit sebesar Rp1.500.000. Kemudian yang dikredit adalah pendapatan gaji sebesar Rp1.500.000. Nah, untuk jurnal pembaliknya ya kita balik lagi. Jadi jurnal pembalik dibuat di tanggal 1 Januari tahun 2021. Maka jurnal pembaliknya adalah pendapatan gaji di debit sebesar Rp1.500.000. Kemudian yang dikredit adalah piutang gaji sebesar Rp1.500.000. Nah, ini singkat ya untuk materi jurnal pembalik. Nah, sekarang kita siap ya untuk latihan soal. Ya, mudah-mudahan banyak yang bisa bergabung. Silakan resen sebentar ya. Oke, pertanyaannya. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik-titik. A. Jurnal pembalik dibuat oleh perusahaan setiap awal tahun. B. Jurnal pembalik hanya dibuat setahun sekali sesuai dengan siklus akuntansi. C. Jurnal pembalik sifatnya opsional. Boleh dibuat jika diperlukan, juga boleh tidak dibuat. Kemudian D. Jurnal pembalik merupakan syarat untuk dimulainya siklus akuntansi di awal tahun. Kemudian pilihan terakhir E. Jurnal pembalik hanya memuat akun yang sifatnya real, yang belum ada pada periode sebelumnya. Oke, untuk soal ini, jadi soal pertama ini kita melihat ya, pernyataan yang benar terkait dengan jurnal pembalik. Iya, jawabannya adalah C. Jadi jurnal pembalik itu sifatnya opsional. Boleh kita buat, boleh juga tidak, itu jika diperlukan. Ya, oke, ini soal pertama. Baik, untuk soal kedua, ini mudah-mudahan bisa ada yang menjawab ya, supaya bisa interaktif. Oke, untuk soal kedua ini, pertanyaannya, jurnal pembalik adalah titik-titik. Ini gampang sekali. Jadi jurnal pembalik adalah apa yang dimaksud ya, titik-titik. Oke, A. Jurnal yang dibuat untuk menolkan akun nominal. Kemudian B. Jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real. Kemudian C. Jurnal untuk membalikkan akun yang saldonya 0 di buku besar. Kemudian D. Jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi agar akun mencerminkan nilai yang sebenarnya. Kemudian E. Jurnal yang digunakan untuk membalik akun nominal menjadi akun real pada akhir tahun. Mantap. Terima kasih dari Maros. Ya, kita bisa berikan aplaus ya dari SMA 2 Maros. Makasih Ananda. Iya, SMA 2 Maros sudah menjawab B. Ya. Oke, baik. Ya, kita lihat untuk soal nomor 2 ini, iya betul.
Jawabannya adalah B. Jadi jurnal pembalik itu adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun real. Iya, terima kasih dari Maros. Ya, baik, kita lanjut. Ya, mudah-mudahan sekolah lain juga bisa bergabung. Oke, untuk soal nomor 3 ini, pada tanggal 31 Desember 2020, gaji yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000. Jurnal pembalik yang dibuat adalah A. Utang gaji pada beban gaji. Utang gaji debit sebesar Rp200.000, beban gaji dikredit sebesar Rp200.000. B. Beban gaji di debit Rp200.000, utang gaji dikredit sebesar Rp200.000. Kemudian C. Utang gaji di debit Rp200.000, kas dikredit sebesar Rp200.000. Kemudian D. Beban gaji di debit Rp200.000, kemudian kas dikredit Rp200.000. Kemudian pilihan E yaitu modal di debit Rp200.000, kemudian yang dikredit adalah utang gaji sebesar Rp200.000. Nah, ini jurnal pembalik ya. Oke. Silakan. Mudah-mudahan ada yang bisa bersuara seperti SMA Maros tadi. Oke, kita berikan aplaus ya untuk SMA Negeri 2 Pangkep ya. Makasih Bu sudah bergabung. Alhamdulillah ya, mantap. Oke, baik. Kita lihat untuk soal ini jawabannya adalah A. Betul, utang gaji pada beban gaji. Jadi jurnal pembalik dari soal ini adalah utang gaji di debit, kemudian beban gaji di kredit sebesar Rp200.000. Baik, kita lanjut. Soal keempat. Berikut transaksi yang memungkinkan terjadinya pencatatan dalam jurnal pembalik adalah A. Tanggal 2 Desember 2020 dibeli peralatan kantor Rp2.500.000 secara tunai. B. Tanggal 10 Desember 2020 dibayar gaji karyawan sebesar Rp2.200.000. C. Tanggal 11 Desember 2020 dibayar biaya iklan untuk masa tayang 4 bulan sebesar Rp2 juta. Kemudian D. Tanggal 30 Desember 2020 ditetapkan nilai penyusutan kendaraan sebesar Rp1.500.000. Kemudian E. Tanggal 1 Desember 2020 pemilik perusahaan menggunakan uang Rp300.000 untuk berobat untuk keperluan pribadinya. Oke, kita lihat. Silakan raise hand. Kita lihat, betulkah jawabannya adalah C? Ternyata betul. Jadi, yang memungkinkan untuk dibuatkan jurnal penyesuaian, jurnal pembalik adalah C. Tanggal 11 Desember 2020 dibayar biaya iklan untuk masa tayang 4 bulan sebesar Rp2 juta. Ya, baik. Terima kasih. Baik, soal terakhir. Ya, hanya 5 soal yang sempat Ibu siapkan. Perhatikan jurnal pembalik di bawah ini. Jadi tanggal 1 Januari 2021. Sewa diterima di muka debit Rp2 juta, kemudian pendapatan sewa dikredit sebesar Rp2 juta. Nah, transaksi atas munculnya jurnal balik di atas adalah titik-titik. Jadi A. Perusahaan telah membayar sewa di muka untuk lebih dari 1 periode akuntansi. B. Perusahaan menerima pembayaran sewa di awal yang jangka waktunya lebih dari 1 periode. Kemudian C. Perusahaan memiliki kewajiban sewa karena telah membayar di awal kepada pemilik tempat. D. Perusahaan tidak memiliki akun pendapatan sewa pada periode yang bersangkutan. Kemudian E. Perusahaan terikat oleh perjanjian sewa menyewa dengan perusahaan lain. Ayo. Ya. Oke, baik. Kita lihat ya untuk soal ini. Jadi ada jurnal pembalik ditampilkan ya, sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Nah, untuk jawaban dari soal ini, jawabannya adalah B. Ya, perusahaan menerima pembayaran sewa di awal yang jangka waktunya lebih dari 1 periode. Iya. Ini kita sudah sampai di kesimpulan ya. Kesimpulan materi kita untuk hari ini yaitu bahwa untuk menjaga konsistensi dari sistem pencatatan pada periode berikutnya maka diperlukan jurnal pembalik.
Kemudian jurnal pembalik ini disusun dengan cara membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan rekening real yang baru, sehingga saldonya menjadi 0 dan timbul kembali rekening nominal yang sesuai dengan rekening yang terdapat pada neraca saldo sebelumnya. Oke, alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa berterima dengan baik, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau dikomunikasikan, mau ditanyakan boleh ya, boleh di chat room. Ini mudah-mudahan ya semua materi-materi ekonomi ya, mulai dari jurnal umum, malah persamaan dasar ya kita sudah pernah buat, kemudian jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup, kemudian neraca saldo setelah penutupan, itu sudah ada semua materinya di Delai. Jadi alhamdulillah sangat-sangat senang ya, sangat mempermudah Bapak Ibu di sekolah serta Ananda semua di seluruh pelosok di Sulawesi Selatan, insya Allah bisa melihat Delai dari materi-materi yang ada. Mudah-mudahan ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Kita bisa belajar dengan baik. Mudah-mudahan semua senang belajar sehingga bisa membawa kemajuan untuk negara kita, ya, insya Allah. Ya, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia. Jadi kalau kita mau mengubah dunia, kita mau berpartisipasi bagaimana wujud dunia ini. Ya, bukan hanya Indonesia, ya, bahkan dunia bisa kita ubah. Kita bisa dengan melalui pendidikan. Derajat kita bisa meningkat, martabat kita bisa meningkat, semuanya ya dalam kehidupan kita bisa meningkat dengan pendidikan. Maka mari kita belajar ya, tahan henti-hentinya untuk belajar. Kemudian yang kedua, ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Jadi maksudnya kita harus mencatat apa-apa yang sudah kita pelajari sehingga pada saat dibutuhkan itu kita bisa temukan ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun misalnya ada salah-salah, mari kita saling memperbaiki. Silakan beri masukan untuk kami. Kami akan terus belajar, meningkatkan diri dan semakin berkualitas ya kehidupan kita nantinya. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih. Bapak Ibu silakan berlatih dengan anak-anak kita, latihan soal. Semakin sering latihan maka mereka akan semakin terasah ya pengetahuan mereka. Dengan banyak latihan, dengan banyak soal-soal yang kita berikan, insya Allah kita akan semakin terlatih, kita akan semakin belajar sehingga kita semakin mantap ya, terutama untuk materi-materi pelajaran di sekolah. Mudah-mudahan semua senang, semua bahagia hari ini. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih atas partisipasi kita semua. Alhamdulillah kita selesai hari ini membahas mengenai jurnal pembalik. Terima kasih. Salam Smart School, cerdas Ki.